dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, titik ke bidang, dari garis ke garis, garis ke bidang, atau jarak antar bidang ya. Antar bidang itu seperti bidang ke bidang. Nah, di sini sebelum kita masuk bagaimana sih cara menghitung jarak, terlebih dahulu kita harus tahu jarak itu yang mana gitu kan. Kalau kita membicarakan antar dua titik, misalkan titik A sama titik B, lalu kita menanyakan jarak, itu masih mudah ya. Tinggal kita tarik aja garis lurus dari titik A ke titik B, gitu kan. Tapi kalau misalkan itu sudah mulai pembahasannya masuk ke titik ke garis, garis ke garis, apalagi ke bidang, nah itu sudah mulai agak sulit. Karena menentukan garisnya itu kadang suka bias. Menurut kita lurus, menurut kita ini tuh jaraknya, tapi ternyata bukan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu dulu jarak itu definisinya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini eh, oke, kita lanjut. Nah, definisi yang dimaksud dengan jarak antara dua bangun geometri adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Jadi yang harus kita highlight di sini kata kuncinya adalah penghubung terpendek, ya, ada kata penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun tersebut. Jadi intinya kita harus mencari dua titik, di mana ketika dua titik tersebut kita hubungkan, panjang garis yang tercipta merupakan garis yang paling pendek. Itu namanya jarak, ya. Karena tidak semua titik ketika dihubungkan itu akan menjadi jarak. Barangkali mungkin ada dua titik yang agak pendek lagi. Nah, itu dia bukan jarak gitu ya. Misal nanti deh kalau sudah ketemu di kubus atau di prisma atau apa gitu, nanti sudah mulai ketemu bingungnya kalau misalkan pertanyaannya carilah jarak dari titik ke garis atau dari garis ke garis. Nanti kalian akan bingung menentukannya. Ini tuh udah paling pendek atau belum sih garis ini? Atau mungkin ada garis yang panjangnya lebih pendek lagi dan pasti itu yang merupakan jaraknya seperti itu. Nah, kalau di sini di gambar 11 ini kan masih jarak dua titik ya, masih mudah nih dari titik A ke B, tinggal kita tarik garis. Terus misalkan dari G1 ke G2 tinggal tarik garis. Intinya dia garisnya itu lurus, maksudnya bukan garis lengkung atau apa, dan dia harus terpendek. Gitu ya, itu adalah definisi dari jarak. Nah, lanjut, di sini di gambar 12 ada 3. Yang A itu menunjukkan jarak dari P ke Q. Ya. Misalkan di sini dari P ke Q, kalau misalkan dia diumpamakan sebagai suatu lokasi dari P ke Q, dan kita dari P menuju ke Q itu hanya ada satu jalan yang menghubungkan, yaitu jalan R. Kalau ditanya jarak, tetap yang dipakai adalah yang garis titik-titik ini, yang terpendek. Misalkan dari P ke Q yang ini nggak ada jalannya gitu. Misalkan ini rawa atau apa gitu, sehingga jalan daratnya tuh harus memutar melalui dari P ke R ke Q. Tapi kalau kita nanya berapa sih sebenarnya jarak dari P ke Q, yaitu tetap si garis terpendek yang titik-titik ini, seperti itu ya. Karena kan tadi yang kita highlight adalah kata terpendek dan titik-titik. Berarti artinya maksudnya titik-titik di sini adalah jarak dua titik gitu ya. Nah, untuk gambar yang B, ini jarak dari P ke garis G. P-nya di atas kan, terus garis G di bawah. Nah, di sini ada PP2, ada PP1, ada PP3, dan ada PP2 ya, di sebelah kanan. Nah, yang dimaksud jarak tadi ada dua, yaitu terpendek dan hubungan antar dua titik ya. Berarti yang dibilang jarak dari titik P yang atas ini ke garis G adalah PP1. Karena pasti ketika dia tegak lurus, itu pasti merupakan panjang garis terpendek. Kalau PP2 kita lihat, dia sisi miring kan. Kalau kita lihat segitiga
P, P1, P2. Itu kan segitiga siku-siku. Di mana PP2 itu sisi miring. Otomatis kalian tentu tahu ya, sisi miring merupakan sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku. Artinya, PP2 itu pasti lebih panjang dari PP1. Maka yang menjadi jarak adalah PP1. Begitu juga dengan PP3. Kenapa dia bukan merupakan jarak dari titik P ke garis G? Dikarenakan PP3 itu kalau kita tinjau menggunakan segitiga siku-siku P, P1, P3, PP3 itu merupakan sisi miringnya. Yang pasti dia lebih panjang, seperti itu. Jadi gambar A ini adalah jarak dari titik ke titik. Gambar yang B adalah jarak dari titik ke garis. Tadi caranya adalah cari yang tegak lurus. Sedangkan yang C di sini adalah jarak dari titik ke bidang. Nah, yang C, ini jarak dari titik P ke bidang K. Bidang K ini yang bawah. Tetap ya, sama seperti titik ke garis, kita harus mencari tegak lurusnya. Jadi, di sini misalkan P yang atas ke K, bidang K yang bawah ini. Maka, kalau misalkan kita tarik garis, itu sebenarnya banyak sekali garis yang terbentuk ya. Jadi, ada banyak garis yang terbentuk. Tapi yang tegak lurus itu pasti yang P1. Nih, tegak lurusnya di sini. Bisa aja kamu tarik garis PQ, kamu tarik garis PR, itu bisa aja dia akan terbentuk sebuah garis, tetapi bukan garis terpendek. Jadi dia bukan merupakan jaraknya seperti itu. Nih, misalkan di sini tarik garis tuh. Ini kan juga bisa garis. Kamu mau tarik garis ke sini, kek, mau tarik garis ke sini, kek. Makanya menjadi jarak adalah yang terpendek, yaitu yang tegak lurus dengan bidang. Tegak lurusnya nih. Dia menembus bidang di titik P1, maka jaraknya adalah P1. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya dari garis ya. Nah, gambar 13 ini adalah jarak dari garis ke bidang. Untuk yang A ya, 13A. Oke, di sini kita bisa lihat ada sebuah garis yang di luar bidang K, yaitu garis G. Di sini garis G, ditanya jarak garis G dengan bidang K. Nah, kalian bisa lihat kesannya miring ya, si G-nya tuh kayak mangap miring ke atas. Tapi aslinya dia tuh sejajar dengan bidang K. Karena kan ini gambar 2 dimensi ya. Nah, sekarang ketika kita lihat di sini jaraknya ini dengan bidang K, karena di sini tadi kita sudah tahu dia sebenarnya sejajar gitu ya, bukan berpotongan atau bukan bersilangan, maka yang menjadi jaraknya adalah bisa titik ini, bisa titik ini, bisa titik ini. Kok banyak Bu, yang tadi aja cuma 1 titik gitu kan? Nah, karena dia sejajar, otomatis kan si garis G itu sejajar dengan garis yang bawah ini ya. Otomatis semua titik pada garis G ketika ditarik garis dengan garis yang terdapat pada bidang K, ini pasti jaraknya sama semua. Titik ini sama, titik ini sama, gitu kan. Ibaratnya kalau di rumah kalian misalkan jarak antara plafon dengan lantai. Rumah kalian datar, plafon kalian datar, otomatis kan sejajar ya, plafon sama lantai. Nah, kalian mau tarik garis dimanapun di rumah kalian, itu pasti sama. Dari ujung plafon ke ujung lantai pasti sama. Kecuali plafonnya beda gitu bentuknya, misalkan agak miring atau gimana ya. Tapi kalau dia sejajar dengan lantai, pasti dimanapun kalian mengukur tinggi ruangan, itu pasti akan sama. Ya. Nah, gambar 13B itu jarak bidang K dan bidang L. Jadi, kasusnya di sini ada jarak antara 2 bidang. Sebentar ya, saya ternyata ada Zoom juga ini jam 2. Lupa. Oke, kita lanjut untuk yang B. Ini kan jarak antara 2 bidang. Jadi, karena bidang K dan bidang L, tadi garisnya sejajar juga, bidangnya sejajar, maka untuk menentukan
menentukan jaraknya adalah semua titik-titik pada bidang K ditarik garis tegak lurus terhadap bidang L. Jadi A ke A1, B ke B1, C ke C1 itu merupakan jarak antar bidang K dengan bidang L. Sebentar dulu, izin dulu ya, saya join Zoom dulu yang satunya. Sekarang Masih ya, Bu. masih ya, nggak bocor kan ya Zoom yang satunya. Oke, kita lanjut. Tadi jarak antar dua bidang yang sejajar ya. Bagaimana Bu kalau misalkan bidangnya tidak sejajar? Misalkan bidang K-nya agak ke atas gitu. Ya berarti kita harus mencari kedua titik. Jadi satu titik mewakili bidang K yang atas, satu titik lagi mewakili bidang L yang bawah. Di mana kedua titik tersebut mempunyai panjang garis yang terpendek ketika kita tarik garis. Ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat jarak dua garis bersilangan. Jadi ada dua cara. Ingat ya, dua garis bersilangan berarti dia berbeda bidang. Ya. Nah, nanti bagaimana cara mencari jaraknya? Di sini kalian bisa baca ada cara satu, lalu di berikutnya nanti ada cara dua. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya. Kita langsung ke gambarnya saja. Misalkan di sini ada dua garis yang bersilangan. Misalkan garis H yang bawah sama yang garis B yang atas. Sebentar ya. Ya. Garis A kecil yang bawah dengan garis B kecil yang atas. Itu kan dia bersilangan ya. Nah, di sini kita bisa cari dulu tegak lurusnya. G tegak lurus bidang H. Betul ya? Jadi kalian membuat garis tegak lurus yang memotong kedua garis B dan A, yaitu garis G. Jadi G itu tegak lurus bidang H. Lalu A dan B2 terletak pada bidang H. Betul ya? Jadi A dan B2 itu terletak pada bidang H. Artinya dia ada di H. Ya. Nah, dari kedua statement ini kita dapat bahwa G tegak lurus A, maka G juga tegak lurus B2. Paham ya? Kalau si G, nih, G, garis G yang atas ini, itu tegak lurus dengan bidang H. Maka semua garis yang ada di bidang H juga tegak lurus dengan G. Karena kan G-nya itu tegak lurus dengan bidang H. Sedangkan di dalam bidang H itu banyak garis lain. Berarti semua garis yang ada di H itu dia tegak lurus dengan G. Maka di sini dapat karena tadi G tegak lurus bidang H, sedangkan ada garis A dan garis B2 yang terletak pada bidang H, kesimpulannya adalah G tegak lurus A, G juga tegak lurus B2. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu yang kedua, G juga tegak lurus dengan B2, dan B2 itu sejajar dengan B1. Tadi sudah terbukti ya, G itu tegak lurus dengan B2, dan ada statement tambahan yaitu B1 tegak lurus dengan B2. Kalian kalau nggak salah pernah belajar di geometri mana ya? Geometri analitik deh kalau nggak salah. Maka ketika ada kasus seperti ini, kesimpulannya adalah G juga tegak lurus dengan garis B1. Ya, ini B1. Lalu, jadi G tegak lurus dengan A dan G juga tegak lurus dengan B. Terbukti ya. Ini saya nggak bisa next. Nah, cara dua ini juga nanti bisa kalian buat sendiri. Buktinya untuk cara dua seperti ini. Nanti kalian bebas mau pakai cara satu atau cara dua, gitu ya. Nah, kalau untuk cara dua diwakili oleh gambar 15, di sini garis PQ tegak lurus dengan A1. PQ, ini A1-nya ya. Ini dulu. Ini PQ, dan ini dia A1. Lalu PQ tegak lurus dengan K. K-nya yang atas ya, menembus bidang H.
Ini Kak, dia tegak lurus dengan PQ. Maka PQ tegak lurus bidang AA1, A pada bidang AA1. Jadi si PQ, mana tadi nih? Garis PQ tegak lurus dengan bidang A, A1. A, A1 yang ini ya. Ini A-nya ini gambarnya agak miring nih. AA1 yang ini. Ini A1, ini A. Kalau menurut saya sih bukan bidang ya, tapi garis ya. Lalu A pada garis AA1. A pada garis AA1 ya. Karena kan ada di satu garis lurus ini ya. Ini garis yang ini. Terus lalu di sini ada kesimpulannya, ketika PQ tegak lurus dengan A sama seperti tadi, maka AB itu sejajar dengan PQ. Mana nih AB-nya? Ini AB, oh iya. Ini PQ. Jadi kan dia tegak lurus ya. Kalau misalkan tadi dengan si A, garis A tuh yang ini dia tegak lurus dengan PQ, sedangkan si garis PQ itu sejajar dengan garis AB, maka si garis AB juga tegak lurus dengan garis PQ. Sorry, AB tegak lurus dengan ini mana PQ? AB sejajar dengan PQ dan tegak lurus dengan ini nih. Ini namanya garis apa? Garis A. Jadi AB tegak lurus dengan A. AB tegak lurus dengan A. Ya, karena dia dihubungkan garis ini ya. Nih, AB kan ini. Terus garis A kan di bawahnya begini. Ini lurus ya. Jadi nanti kalau misalkan yang dibilang jarak mana ya yang tegak lurus, karena tadi berdasarkan pembuktiannya yang tegak lurus ini, otomatis kan ini apa namanya siku-siku ya. Nah pasti jaraknya kalau misalkan ini A, nah ini di sini juga B. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Nah, nanti ini bisa kalian kerjakan slide terakhir ini ya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya ini buat tugas nanti minggu depan, maka dapatkah kamu menentukan dan mendeskripsikan jarak garis G dan H pada gambar berikut ini. Jadi nanti tinggal kalian kerjakan garis G dan H itu apa dia posisinya, mana garis yang tegak lurus, mana garis yang bersilangan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke GeoGebra. Jadi tadi teorinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke langsung ke penyelesaian soal. Saya buka GeoGebra-nya dulu. Ya, sebentar ya, saya masih ngajar ini dulu di ruang. Oke, kita lanjut. Misalkan kalian diminta tentukan jarak dari titik ke titik, kan dari titik A ke titik C ya. Sekarang saya hilangin dulu deh warnanya. Dari titik A ke titik C. Kalau dari titik ke titik dengan apa kita lihat di materi yang pertama tadi di awal slide ya. Kalau dari titik ke titik untuk menentukan jaraknya tidak sulit ya, tinggal kita tarik garis saja antara kedua titik yang kita ingin cari.
Berarti di sini kita tinggal tarik garis dari A ke C. Nah, sudah ada. Maka jarak dari titik A ke titik C adalah 5,66. Ya. Nah, bagaimana misalkan titiknya tersebut bukan merupakan titik sudut kubus. Misal, dari titik A ke titik J, di mana J adalah pertengahan FG, misalkan ya. Pertengahan FG, berarti di sini kita tinggal buat titik yang ini. Di titiknya I, ya udahlah dari A ke I misalkan. Berarti kita tinggal tarik garis dari A ke I. Nah, dari A ke I di sini diwakili oleh garis G, yaitu adalah 6. Gitu ya. Nah, kalau pakai GeoGebra kan mudah ya. Bagaimana kalau kita mengerjakannya manual gitu. Misalkan nanti di kelas kita ingin mengajarkan ke siswa kita secara manual. Jadi kan siswa juga harus menguasai ya perhitungan secara manual. Oke, lanjut. Berarti kalau misalkan kita mau cari jarak dari A ke I, sedangkan kita nggak tahu ukuran AI berapa kalau di manual, berarti caranya kita harus membuat suatu segitiga di mana di dalam segitiga tersebut terdapat garis yang ingin kita cari panjangnya, gitu kan? Coba di sini saya mau ngetes dulu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira bagaimana cara kita untuk mengetahui panjang AI? Silahkan bisa raise hand, nanti dapat poin ya. Ini saya putar gambarnya. Nah, siapa yang mau raise hand harus gimana caranya untuk mengetahui. Oke, ada Saidina. Silahkan Saidina boleh open mic. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, maksudnya carinya tuh pakai hitungan atau gimana ya, Bu? Cari sebelum kehitungan. Caranya dulu. Gambarnya, visualnya. Misalkan harus bikin segitiga apa gitu kan? Oh, harus bikin segitiga AFI, Bu. Boleh. A, F, I. Jadinya F kan segitiga. itu? Hah? Segitiga siku-siku nanti, Bu. Siku-siku di F. Oh ya, siku-siku emang Emang, ya. Coba ya, kita cek ya. oke, Bu. A, F, FI. I. Kita kembalikan lagi ke A. Coba kita putar. Siku-sikunya di F. Kita cek ya. FI kan 2 ya. FI kan 2 cm. Kan tadi 4 ya kubusnya ya. Kita cek gambar 2 dimensi. Kita pisah biar kelihatan. Nah, ini. Nah, kalau udah di gambar 2D ini tadi ya. Jadi di GeoGebra sudah pernah ngejelasin belum ya? Kita bisa membuat gambar 2 dimensi dari potongan-potongan gambar 3 dimensinya gitu. Nah, kalau di gambar 2 dimensi kan jelas kelihatan ya A, F, I, siku-siku di F. Tapi kalau kita tadi lihat dari gambar ini, kita bingung. Aduh, siku-sikunya itu di F atau di I gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas, AF itu kan diagonal sisi, sedangkan AI itu kan dia agak ke dalam, jadi kayak lebih panjang. Jadi nggak mungkin dia siku-sikunya itu ada di I. Itu kalau secara kita sebagai seorang guru ya. Tapi bagaimana cara kita menjelaskan ke murid kita gitu loh. Kalau AFI itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau pakai bantuan GeoGebra, kalian bisa potong gambarnya seperti ini. Terus saya mau tanya lagi. Selain Saidina ya, tadi Saidina udah betul. Ada nggak yang lain yang tahu, misalkan selain AFI ini, kita harus pakai bantuan segitiga apa untuk mencari jarak dari titik A ke titik I? Siapa yang bisa jawab? Silakan raise hand lagi.
Kan biasanya banyak ya mau pakai ini, nanti setiap murid itu pasti dia akan berbeda gitu jawabannya. Tetapi caranya berbeda maksudnya ya, cara pengambilan gambarnya. Tapi pasti hasil hitungannya sama. Oke, Haikal, silahkan Haikal. Oke, kalau misalnya kita buat titik tengah lagi di garis BC, apakah Nah, bisa, Bu? Jadi titik J. boleh kita bikin garis yang lurus ya, lurusan I ya. Jadi BCGF itu kan tadi sejajar ya. Kita bikin garis tengah di garis BC. Misalkan di sini jadi garis J. Terus apalagi Haikal? Kemudian ditarik garis lurus dari titik I ke titik J. Oke, bentar, saya hidden dulu garisnya. Jadi A, J, I. Gini kan? Iya. Nah, itu lebih terlihat siku-siku gitu ya tanpa kita keluarkan T2-nya. Ini juga bisa. Oh, jelas kalau ini pasti murid langsung mikir, oh iya siku-sikunya itu ada di J. Terus nanti nyarinya gimana AI ya? Tinggal kita pakai Pitagoras. AJ kuadrat ditambah IJ kuadrat gitu ya. Nanti berarti IJ kan rusuk tuh 4 cm, sedangkan AJ itu bisa kita cari pakai segitiga ABJ. Jangan ngajarin cara cepet dulu ya ke siswa. Kan ada tuh cara cepet dari ujung titik sudut ke pertengahan sisi berapa akar berapa gitu. Jangan ngasih itu dulu. Jadi harus dikasih konsep dasarnya dulu. Oke, terima kasih Haikal. Nanti PJ tolong dicatat ya. Ada lagi yang lain yang mau bikin misalkan pakai segitiga apa lagi nih untuk mencari jarak AI? Silahkan raise hand. Ada lagi yang mau raise hand, mau menjawab? Silahkan. Jarak AI. Nggak ada? Oke, nanti bisa dicari ya. Masih banyak di sininya. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan ya. Nah, tadi bisa juga sekalian mau menjelaskan bagaimana sih cara kita menghitung di mana di GeoGebra ya. Nah, misalkan tadi yang pakai jawabannya Saidina dulu ya. Kita mau mencari panjang AI menggunakan segitiga AFI. Kalian bisa tanpa papan tulis, misalkan nih nanti mau mengajarkan di kelas. Jadi cukup satu media saja di GeoGebra ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan ABC. Ya, saya kemarin pernah ngasih tahu ya. Kita bisa ngetik-ngetik di sini. Misalkan kita cari jarak titik A ke titik I. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, kalian bisa menggunakan rumus-rumus matematika di sini, tapi harus pakai latex formula ya. Saya nggak tahu kalian sudah dapat mata kuliah yang menggunakan latex atau belum. Jadi kayak equation gitu, tapi kalau misalkan equation itu kan udah ada ya, kalau di Word akar gitu udah ada. Kalau latex ini sebenarnya juga sama, kita tinggal masuk-masukkan, tapi nanti perintah yang di sini aja munculnya beda. Misalkan kalau spasi itu pakainya garis backslide, terus apalagi gitu ya. Tapi kalau ini masih latexnya masih yang dasar, jadi saya rasa kalian masih bisa gitu ya. Nah, di sini kita memasukkan rumus Pitagoras. Tadi kan kita mau mencari AI, berarti di sini kita tadi klik checklist latexnya, lalu karena kita mau pakai Pitagoras, AI kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah FI kuadrat, gitu kan? Berarti kita butuh kuadrat. Di sini. Berarti di sini AI. Nah, jadi ketikan lateks itu yang atas. Jadi pangkat itu pakai tanda yang tanda segitiga itu, gitu kan? Tapi nanti jadinya yang akan tertulis di sini adalah sesuai dengan yang ada di preview bawahnya. Jadi pangkat.
Gitu. AI kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah FI kuadrat. Iya betul. Betul, iya betul. Siap. Ya, tinggal cari enter. Saya agak lupa deh. Enter itu kalau ini spasi. Oke dulu. Loh, hilang yang tadi sebentar ya. Nah, kalau butuh simbol-simbol juga ada di sini semua ya, simbol-simbolnya. Nah, objek ini nanti tuh kita akan memanggil gitu. Kita akan memanggil sebuah objek yang sudah ada di 3D grafik. Tapi karena di sini GeoGebra itu hitungannya atau hasil akhirnya itu menggunakan koma, jadi nggak ada pecahan, nggak ada akar, nanti khawatir akan bingung gitu ya dengan perbedaan dengan perhitungan manual. Jadi biasanya objek di sini jarang saya gunakan gitu, kecuali kalau kita hanya ingin menunjuk objek sisinya aja, misalkan AC ditambah ini itu boleh. Tapi kalau misalkan perhitungannya kita masukkan di situ panjangnya si AC misalkan, nanti akan bingung gitu karena dia koma-komaan, bukan dalam bentuk pecahan atau akar. Nah, ini sudah muncul. AI kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah FI kuadrat. Terus kita mau bikin lagi. Berarti di sini sama dengan AF-nya berapa? AF diagonal sisi ya, berarti dia 4 akar 2. Kita bikin lagi. 4 akar 2. Ya, ribet ya. Akar 2 kuadrat ditambah FI. FI-nya 2. Nah, nanti pokoknya tinggal kalian lanjutkan aja seperti itu ya caranya. Nanti selesai dapat hasilnya berapa, oh berarti itu adalah jarak AI. Kalau mau kalian samakan ya, misalkan hitungan manual kita ada akar-akarnya ya, tinggal kalian hitung nanti bener nggak di sini jarak AI itu adalah 6 ya. 4 akar 2 kuadrat 32 tambah 4, 36. Akar 36 itu 6. Ini tadi AI kalau saya klik di sini langsung ke blok yang F1 sama dengan 6. Oh, berarti tadi si AI itu diwakilkan oleh F1, yaitu sama dengan 6. Seperti itu. Itu jarak dari titik ke titik. Nah, sekarang berikutnya kita titik ke garis. Ya, saya punya soal, nanti silahkan yang bisa jawab. Close dulu. Kita close. Kasih gambar polosannya. Oke. Tentukan jarak
Nah, ini ya soalnya. Silahkan kalian kerjakan, nanti kalian hitungnya boleh manual, kalau yang sekarang lagi pakai laptop, boleh pakai langsung di GeoGebra menghitungnya ya. Tadi panjang rusuknya di sini adalah 4 cm. Ya. Tentukan jarak dari titik A ke garis HF. Oke, waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan dulu. Saya mau presentasi dulu ya. Nanti bisa di kolom chat ya, kalau sudah ada yang selesai.
Oke, di kolom chat ada yang mau coba yaitu Elvira. Iya, Ibu. Elvira jawabannya eh di GeoGebra apa di kertas? Di GeoGebra, Ibu. Di GeoGebra. Oke, berarti langsung share screen ya. Iya, Ibu. Oke, ini saya stop share dulu. Silahkan. Sudah terlihat belum, Ibu? Ya, sudah. Silakan, boleh dijelaskan. Jadi di sini saya buat kubus dulu, kubus ABCD dengan panjang sisinya tuh 4 cm. Kan di sini disuruh mencari jarak titik A ke garis HF. Jadi saya di sini buat dulu garis HF. Nah, terus sesudah bikin garis HF, saya cari titik tengahnya yaitu ada titik I. Lalu untuk mencari titik A ke garis HF itu saya buat titik saya hubungin dari A-nya itu ke 3 titik, yaitu ke titik H, ke titik I, sama ke titik F, Ibu. Ya, lalu untuk hitungannya? Yang hitungannya itu untuk dari A ke I itu jaraknya 4,9, terus dari A ke H sama A ke F itu ada 5,66, Ibu. Kalau misalkan hitungan manual, segitiganya jadi terbentuk segitiga apa? Hitungan manual itu segitiga sama kaki, Ibu. Sama sisi, kaki, Bu. Kaki apa sisi? Bentar, Ibu. Sisi, Ibu. Sisi ya. Jadi Ya, AH, HF, sama FA itu semua sama 4/2 ya. iya, Ibu. Berarti karena dia sama sisi, sebenarnya sama sisi sama kaki boleh langsung dibelah menjadi 2. Jadi kamu bisa pilih segitiga AHI atau AFI gitu kan, di mana AI itu sama-sama merupakan tingginya. Jadi kalau pakai AHI, maka Pitagorasnya menjadi AH kuadrat dikurangin HI kuadrat untuk mencari AI ya. Ya, Ibu. Sedangkan kalau pakai segitiga AFI, maka untuk mencari AI yaitu akar dari AF kuadrat dikurangi FI kuadrat. Itu ya? Ya, Oke, Ibu. baik. Betul ya. Terima kasih, Elvira. Baik, tolong Kasih, dicatat. Bu. Yuk, selanjutnya nomor 2. Silahkan kalian cari jarak dari titik mana ya? B ke AG. Jarak titik B ke garis AG. Nah, nomor 2-nya ya. Silakan waktunya 10 menit dari sekarang.
Oke, di sini sudah ada siapa nih? Rangga ya? Rangga Putra. Halo Rangga, Iya, Ibu. pakai GeoGebra atau kertas? Kayak GeoGebra, Bu. Oke, langsung share screen ya. Bentar, Ibu. Udah terlihat belum, Ibu? Ya, sudah. Silahkan dijelaskan. Iya, tadi kan disuruhnya jarak titik A ke titik B ke AB. jarak titik B ke garis AB. GA ya. Ya. Iya, jadi saya kayak salah deh. Bentar. Jadi, bentar, ini kayak bukan siku-siku deh. Jadi saya nyari titik tengah dari AG-nya, terus saya tarik garis dari titik tengah ke B-nya kan, Bu. Tapi kayaknya di sini saya baru lihat bukan siku-siku deh. Benar nggak, Bu? Tadi pakai create 2 dimensi aja. Kamu Oh, iya, bentar. pakai poligon dulu. Kamu bikin Oh, segitiganya bikin DAG poligon ya? ya. Iya, Ya, terus. pakai poligon. Ya, terus bikin ya. Nah, terus di create 2D. Nah, iya, Oke, ketahuan kan ya? Ya. iya, Ibu. Harusnya di sini. Tadi saya kelewat, tadi kamu mau memunculkan I-nya bagaimana? Memunculkan ini pakai yang ini, Bu. Pakai titik Pertengahan tengah. AB, pakai midpoint. Iya, salah. Midpoint. Coba Mm-mm. kalau misalkan pakai tegak lurus perpendikular deh. Klik di menu yang A itu. Tadi, Bu. Perpendikular yang mana, Bu? Bentar. eh, eh, ada di situ. Diklik. Berarti bukan di sebelahnya mungkin ya. Coba. Sorry, yang sebelahnya lagi. Nah, Ini, Bu. itu perpendikular itu artinya garis tegak lurus. Nah, Hmm, oke. klik. Terus kamu pilih berarti klik garis AG dengan titik B. Garis AG Garis kamu klik AB, aja. AG dengan AG. B. Heeh. AG. Udah, Ibu. Di yang AG. 3 dimensi ya. Oh, 3 dimensi. Hmm, Hmm, Bentar, Bu. AG dulu. Nah, terus. AG dan titik B. Titik pas banget titik B. Nah, Bulat. udah, Bu. Nah, ya. Ternyata jaraknya mana? Yang ini, Bu. Yang Mm-mm. tambah titik lagi berarti. Bikin titik baru aja. Iya. B ke J, Bu. Iya, jadi bukan BI ya. Iya, salah, Ibu. Ya. Jadi jarak itu belum tentu antar suatu titik tertentu dengan midpoint suatu garis belum tentu. Karena kalau kita lihat B-nya itu dia segaris dengan A ya, satu garis lurus dengan A ya B-nya ya. Pasti panjang garis BJ dengan BI panjangan mana menurut Rangga? Bapak Ibu, dari BI ke BJ, Bu. Ke BJ, BJ Bu, yang atau paling dekat, BI? Bu. Ya, berarti jaraknya adalah BJ, gitu ya. Jadi, Iya. kalau di GeoGebra, kalau kita ingin instan atau ingin langsung menentukan mana sih jaraknya, kalian bisa pakai menu perpendicular line. Itu adalah jarak yang tegak lurus, apa garis tegak lurus. Pastikan yang namanya jarak itu tadi syaratnya harus tegak lurus kan, sesuai dengan di definisinya tadi, seperti itu. Nah, berarti kamu tinggal cari garis jarak apa panjang BJ. Caranya gimana, Rangga? Kalau manual.
Kalau manual bisa pakai Pythagoras dari yang apa namanya, jarak GJ kuadrat eh jarak BG di kuadrat dikurang BGJ kuadrat, Ibu. Tapi masalahnya BJ dengan GJ kan Iya, kita belum tahu. Nah, belum tahu. gimana tuh? Kan nggak bisa ya kalau dua unsur belum diketahui, nggak bisa pakai Pythagoras. Nah, ini karena segitiganya adalah segitiga siku-siku yang dibelah apa namanya? Terdapat garis dari siku-siku ke tegak lurus depan itu, kamu bisa pakai rumus perbandingan luas segitiga. Masih ingat nggak? Yang alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Lupa. Yang AT sama dengan yang A1 T1 sama dengan A2 T2. Jadi segitiganya tuh yang pertama tegak begini, lalu yang kedua segitiganya diputer. Jadi kalau yang pertama tegak seperti ini, tingginya adalah BG, alasnya BA, lalu yang kedua segitiganya ketika diputar, alasnya AG, tingginya BJ. Benar nggak? Kalau segitiganya saya putar, AG itu sebagai alas, bisa kan? Dan BJ sebagai tinggi. Iya, Ibu. Coba kamu putar. Bisa deh. Yang gambar 2 dimensinya kamu putar. Berarti klik yang itu dulu nih. Klik yang samping ABC. Yang buat muter-muter kurva. Nah, itu. Oh, nggak ada ya. Nggak bisa ya kalau di 2 dimensi ya. Udah ada, Ibu. Iya, berarti nggak bisa kalau di yang create 2D-nya. Nah, jadi tadi ya pakai perbandingan luas segitiga. Oke, bisa di stop share, Angga? Terima kasih, Ibu. Ya, makasih juga. Nah, jadi begini ya. Diingat-ingat lagi ya rumus-rumus dasar segitiga. Tadi jarak dari B ke AG ya. Kita pakai segitiga. Kita bisa pakai perpendikular dari titik B ke garis yang mau kita cari, yaitu AG. Terus kita bisa pakai midpoint intersect antara garis ini dan garis AG. Nah, di sini ada muncul garis K. Nah, saya nggak pakai tab, biasanya di sini bisa buat annotate ya, di mananya, di GeoGebra-nya langsung ada papan tulisnya, jadi di sini tuh biasanya. Nah, segitiga yang pertama kan begini ya modelnya. Lalu ketika saya putar, segitiganya menjadi gini. Nah, anggap aja lurus ya. B-nya yang di atas, siku-siku tetap di B. Terus ini G-nya. Aduh, susah banget. Ini A-nya. Nah, ini udah saya putar ya. Tingginya kan BK ya. Tarik tegak lurus, anggap di sini tegak lurus ya, ini Kak. Maka ketika saya putar seperti ini, alasnya adalah AG dan tingginya adalah BK. Betul kan? Nah, tadi untuk yang pertama, untuk segitiga yang tegak, kan rumusnya setengah kali alas 1 kali tinggi 1 sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi 2. Itu rumus perbandingan segitiga ya. Nah, berarti di sini segitiga yang pertama ketika tegak nih gambar yang kiri, maka alasnya adalah AB. AB dikali BG. Lalu untuk segitiga yang kanan, alasnya adalah AG dikali tingginya BK. Kan semua sisinya diketahui, kecuali si BK, karena memang dia yang kita cari kan. AB itu 4, BG itu 4 akar 2, terus AG itu diagonal ruang ya, 4 akar 3,
BK yang mau kita cari. BK tadi mewakili jarak dari B ke AG. Udah deh, tinggal pindah ruas dibagi. Selesai ketemu jawabannya. Gitu ya. Jadi yang harus diingat-ingat, jarak itu tidak selalu yang menghubungkan sebuah titik dengan, misalkan jarak dari titik ke garis ya, tidak selalu jarak dari titik ke garis itu tidak selalu panjang garis antara suatu titik dengan titik tengah di garis tersebut. Kayak AG. Tadi untuk kasus yang pertama sudah betul, karena memang kebetulan posisinya tuh pas. Jadi yang satunya di tengah-tengah, maka ketika satunya lagi di garis kita cari titik tengahnya dihubungkan pas gitu, tegak lurus. Tapi untuk kasus ini, karena si B-nya itu dia satu garis lurus dengan si A, posisinya sama-sama di bawah, otomatis dia jaraknya bukan ke pertengahan AG, tetapi jaraknya adalah ke tegak lurus AG. Jadi supaya lebih yakin kita harus mencari perpendikular kalau di GeoGebra ya. Nah, bagaimana Bu dengan di manual? Kan nggak pakai perpendikular. Nah, kalau di manual, karena kita nggak tahu ukurannya, jadi kita kira-kira, tetapi kita lebih menajamkan di perhitungan. Jadi kalau GeoGebra, itu kita sangat menajamkan di gambar. Karena kalau salah tunjuk aja, tadi kalau misalkan jaraknya adalah I-nya itu pertengahan AG, kan otomatis beda ya ukurannya dengan BK. Jadi B ke I dengan B ke K tadi beda. Jadi kalau GeoGebra itu lebih ke visualnya kita tajamkan. Tapi kalau manual, kita lebih tajamkan ke perhitungannya. Jadi andaikan kamu manual, terus kamu gambar di papan, misalkan agak mengsong ke sini, ya nggak apa-apa, jelasin aja ke muridnya. Atau mungkin nggak terlalu mengsong gitu juga ya. Misalkan agak ke bawahan dikit, karena kan kita tahu B-nya tuh letaknya di bawah. Misalkan agak ke sini gitu kan. Nah, kamu disclaimer aja ke murid. Ini tuh tegak lurus, anggap saja ini tegak lurus ya anak-anak ya. Jadi garisnya adalah di sini, misalkan ini K-nya ya, kalau kita pakai manual. Nah, perhitungannya kan tetap sama. Dia tetap akan memakai rumus ini. Karena manual, kita nggak bisa ngukur secara detail. Ya. Jadi ditajamkan di perhitungannya. Tapi kalau GeoGebra, hati-hati. Selisih 1 mili pun nanti ukurannya akan berbeda. Jadi sebenarnya yang paling tidak boleh di GeoGebra itu adalah membuat titik. Kayak tadi Rangga ya, mungkin karena kebetulan titiknya pas, titik K-nya di perpotongan. Tapi kalau saya biasanya membuat perpotongan atau titik baru itu menggunakan fitur ini tadi, fitur intersect. Jadi supaya tidak meleset gitu. Jadi tadi saya cara buat titik K, itu saya pakai intersect, saya klik garis yang ini dengan garis yang ada di AG. Ya, dari garis panjang hitam ini dengan garis AG saya klik, maka dia baru muncul titik K. Nah, itu baru kita bilang yakin 100% bahwa K itu memang titik perpotongan antara ruas garis tadi dengan garis AG, seperti itu. Jadi bukan lagi mengira-ngira, karena kalau GeoGebra tidak bisa dikira-kira, harus pasti, peletakan titik garisnya tuh harus pasti. Karena dia menghitung ukurannya bukan menggunakan rumus manual atau perhitungan manual, tapi berdasarkan gambar di mana titik-titiknya yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu maaf, numpang tanya. Tadi cara jadiin 2 dimensi gimana, Bu? Oh, nah, ntar saya stop dulu annotate-nya. Jadi pasti harus udah pakai poligon ya, karena kalau kita belum gambar poligonnya, bangun datarnya, kita nggak akan bisa mengkonstruk menjadi 2 dimensi. Setelah kita gambar poligon, arahkan ke panah, terus klik kanan aja di daerah poligonnya. Kita klik kanan, kalian pilih create 2D view from T3. Ini. Nanti ketika diklik, akan muncul jendela ini. Jadi nggak hanya satu aja. Misalkan kalian mau bikin 2 dimensi bangun datar, misalkan ADE. Ya udah kalian klik, nanti akan semakin banyak jendelanya. Jadi view of plan-nya itu nggak hanya satu. Kalau kalau poligonnya ada beberapa ya nanti layarnya kebelah-belah jadi banyak. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Cukup? Oh ya, saya mau tanya, di kelas ini kira-kira banyak nggak yang tidak ada laptop?
Jadi kalau misalkan mau mengerjakan tugas gitu ya, misalkan ada kendala di laptop, kalian boleh bareng-bareng ke lab ya. Yang penting nanti izin dulu ke saya, nanti saya bilang ke Mbak Ajeng atau Mas Bani. Biasanya kalau lab itu walaupun jadwal kuliahnya misalkan daring gitu, tapi biasanya lab itu ada kosong gitu. Jadi tidak setiap hari lab terisi. Beda lagi kalau ruang kelas ya. Kalau ruang kelas kan memang terbatas. Kalau kita waktunya daring, kita agak susah untuk luring. Tapi kalau lab biasanya eh lebih mudah gitu, banyak kosongnya. Kayak kemarin kelas sebelah itu sudah 1 kali ke lab, jadi langsung praktek di sana untuk mengerjakan tugas. Nah, yang kelas ini juga boleh nanti kalau mau ke lab, Selasa tuh ya, Selasa jam 1 tuh lab itu kosong, yang ruangan 512 tuh. Kemarin yang kelas sebelah udah di sana. Kalian kalau mau ke lab juga nggak apa-apa, nanti diawasi oleh Mbak Ajeng atau Mas Bani ini kan sebagai laborannya. Nanti akan saya berikan tugas. Yang tadi tugasnya nggak usah deh, tugasnya langsung ke yang ini aja. Jadi langsung ke apa namanya? Ke soal ya, langsung mencari jarak-jarak antar garis. Nanti tugasnya saya muat di LMS, kalian boleh mengerjakannya di lab. Di sana sudah langsung ada GeoGebra-nya sudah terinstal. Jadi bisa langsung kalian gunakan. Gitu ya. Jadi minggu depan kalau mau luring nggak apa-apa, di hari Selasa itu kalian boleh pinjam ke lab, pinjam ruangan ke lab buat mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan di LMS seperti itu ya. Karena kan kita nunggu luring agak-agak susah ya, jadi Selasa aja nggak apa-apa kalau mau luring ke sana. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Sebenarnya mau infoin sih, Bu, di kelas ini ada satu anak PMM, Bu, yang baru masuk dari Aceh. Oh, dari universitas apa? Apa ya? Bentar, Bu. Sekarang hadir. Mungkin bisa memperkenalkan diri Hadir, Ibu. Kak Alfa. secara langsung. Ada? Ya. Ya, silahkan ya. Open cam ya. Mungkin teman yang lain belum kenal, saya juga belum kenal. Silahkan bisa memperkenalkan diri. Kayaknya Kak Alfanya belum bisa, Ibu. Soalnya tadi juga berkabar sama saya kalau dia lagi ada di kampusnya, Bu. Jadi PMM-nya tuh daring gitu ya? Iya, Ibu. Kalau Dari yang sebelumnya kan, dia buat dari apa? Universitas Syah Kuala Aceh, Bu. Oh, soalnya kalau yang sebelumnya itu dia datang ke sini gitu. Yang ada 2 inbound ya. Tahun semester lalu ada 3 mahasiswa inbound kalau nggak salah, itu juga dari Medan, dari USU, sama dari mana ya, satu lagi, 2 lagi tuh. Itu dia datang ke sini. Kalau ini berarti online gitu dari sana. Kemarin tadi sih dia sempat bilang katanya mau ada kelas, pas saya bilang offline atau online, dia bilang belum dikabari. Terus tadi dia ngabarin kalau lagi di kampus, Ibu. Berarti dia memang posisi di sana, nggak ke sini. Iya, Ibu, sepertinya di sana. Eh, Iya. Kak Aufa juga dari jurusan PGSD, Ibu, bukan pendidikan matematika. Oh gitu. Nanti tolong ditanyain udah isi siakat atau belum ya? Saya belum ngecek siakat lagi sih. Ya, Ibu. Coba. Kemarin kan katanya Kak Aufa udah ada LMS-nya ya, Bu. Tapi untuk pengumpulan tugas geometri ruangnya belum bisa, Ibu. Karena jadi akses atau gimana? Lapor ke itu aja. Ke mana? Apa ya, Bu? Ke bagian apa tuh yang di belakang rektorat itu loh gedungnya. PIK ya, UPT PIK ya. Oh, iya, Ibu. Soalnya pas pengumpulan kan biasanya ada buat tambahkan PDF atau apa, tapi di Kak Aufa-nya kosong, Ibu.
Oh gitu. Iya, nanti tolong dibantu Iya, lapor ke bagian itu aja ya. iya Ibu, baik. Ditanyakan kenapa begitu gitu ya. Oke. Iya Ibu, makasih Bu. Ya, terima kasih infonya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Ini jika tidak ada tidak Ibu. ada, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul ya. Saya masih rapat dan mau ada kelas lagi. Insya Allah kalau tidak malam ini, besok nanti tolong diingatkan lagi tugasnya. Nanti untuk hari Selasa bisa PJ-nya ke kampus di hari Senin ya untuk ketersediaan ruangan. Jadi kayak ngetekin gitu biar tidak ditempati untuk labnya. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas yang hari ini di hari Selasa depan. Boleh dipakai labnya ya. Baik, itu saja. Ibu, Oke, maaf. terima kasih semuanya. Ibu, Iya, maaf, gimana? saya izin bertanya. Untuk hari Selasa itu maksudnya kita offline semua atau gimana Bu? Iya, offline boleh ke sana kalau memang mau mengerjakan tugas di sana, atau kalau sudah ada di rumah, kalau misalkan sudah mengerjakan di rumah nggak datang ke kampus juga nggak apa-apa. Jadi itu untuk memfasilitasi bagi yang tidak ada laptop atau mau yang diskusi gitu. Jadi baiknya sih sekelas gitu ke sana. Kalau yang kelas sebelah kemarin dia satu kelas ke sana, jadi supaya bisa diskusi dengan teman yang lain seperti itu ya. Iya Ibu, baik Ibu, makasih Bu. Ya, sudah tidak Sudah cukup cukup ya? Ibu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Terima kasih. Makasih, Bu.